A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Faizi Channel. Oke lur, kita berdoa dulu, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat, kesehatan jasmani dan rohani, amin amin ya robbal alamin. Oke lur, kenapa saya awal-awal selalu berdoa seperti itu ya, semoga kita semuanya lur ya toh selamat dari bencana alam atau apa ya toh, juga diberikan kesehatan dan jasmani dan rohani, karena sebaik-baiknya itu perbuatan adalah doa ya kan. Oke lur, ini masih di perjalanan kota Malang. Ini kalau dari Pandaan ke Malang kota ini dapat 5 video kalau tidak salah 4 ya. Durasinya 10 menitan, dipotong-potong ya kan. Jadi ya nggak terasa sudah hampir sampai di rumah. Itu lur. Oke, tentang beliau yang kemarin kita yang membahas apa beliau ya, memang insya Allah tak ada habisnya. Setelah habis nanti ya, setelah beliau muncul berarti kan habis, selesai ya kan, end game istilahnya seperti itu lur. Oke lanjut lur, tentang keberadaan beliau. Oke lanjut lur ya, mungkin seperti itu ya, apalagi beliau ini ya kan apa tentang kehebatan beliau sudah kita tahu lah, sudah kita ketahui tentang keilmuan beliau atau apa ya kan, yang sekarang sudah memang sudah komplit. Apa yang ada di bumi ini memang beliau sudah ada gitu loh, ada dalam diri beliau, itu tertanam secara otomatis, seolah-olah apa seolah-olah ilmu yang ada di dunia itu keluar dari beliau seperti itu ya, bukan berlebihan atau enggak, tapi seperti itu lawang beliau itu punya kok semacam ilmu semacam itu, si beliau ada punya lah secara apa, nggak perlu dipelajari mungkin ya kan. Kan ilmu yang beliau miliki adalah ilmu laduni atau ilmu yang tidak dipelajari di dunia. Ingat lur, ilmu yang tidak dipelajari di dunia. Jadi apa bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung sudah tertanam seperti itu, sudah melekat lah. Jadi nggak perlu dipelajari, nggak perlu apa ya belajar lagi lah. Seperti kita kalau kita mempelajari ilmu semacam itu kan butuh bertahun-tahun ya kan, waktu yang nggak lama, yang nggak sebentar, butuh apapun, butuh kesabaran, ketelatenan itu, kedisiplinan kalau semacam itu ya kan. Kalau kita pelajari sendiri di dunia, makanya beliau itu yang memiliki itu tidak diajarkan di dunia, langsung dari Allah itu loh. Jadi beliau ini tahu ilmu semacam itu tahu, bahkan orang yang di sekitar beliau ini mana yang berisi dan mana yang kosong beliau juga tahu. Beliau ini bisa mendeteksi, bisa meraba-raba apa yang orang-orang di sekitarnya itu punya ilmu semacam itu ya kan. Beliau itu merasakan itu lur. Oh, orang ini punya itu, kelebihan itu beliau tahu ya kan. Semacam apa ya, ilmu yang dimiliki orang yang ada di dunia beliau itu tahu ya, maksudnya ya di lingkungan beliau lah, di sekitaran beliau, tempat tinggal beliau, atau bahkan mungkin di daerah ya manalah, di manalah seumpama seperti itu. Bahkan yang berkomentar, kolom komentar juga tahu mana yang berisi dan mana yang kosong ya kan.
kan berbeda lur. Berisi itu punya, ada isi, ada semacam ilmu yang dipelajari, tapi kosong, nggak punya apa-apa, tapi merasa punya. Nah, itu yang bahaya. Itu yang bahaya lur. Jadi jangan dibiasakan lah hal yang semacam itu. Kalau ilmu itu di dunia itu memang harus dipelajari, berbeda dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan nggak perlu dipelajari. Ilmu pengetahuan itu hanya didengarkan, ya toh, didengar, ya toh, di apa, dicerna, terus dimasukkan dalam hati. Nah, itu ilmu pengetahuan seperti itu mudah. Nah, kalau ilmu semacam itu ya memang semacam itu harus dipelajari, ya toh, harus belajar. Kan berbeda ya kan, yang merasa padahal nggak punya apa-apa, padahal nggak pernah mempelajari, tapi seakan-akan punya. Nah, itu bahaya gitu loh. Jangan dibiasakan hal seperti itu. Nah, itu loh. Oke, lanjut. Beliau tahu ilmu yang dimiliki orang-orang seperti apa, ya toh, apa yang dimiliki. Nah, tapi sebaliknya orang tersebut mendeteksi beliau itu nggak bisa apa-apa, maksudnya nggak ada apa-apanya, nggak punya ilmu sama sekali gitu loh. Seperti itu loh. Sebaliknya, walaupun orang sesakti apapun, ya toh, terus mendeteksi beliau itu biasa, seperti orang biasa, nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu macam-macam atau ilmu yang aneh-aneh seperti itu. Nah, itulah kelebihan beliau. Nggak bisa dijangkau, nggak bisa ditembus, ya kan. Seperti itu. Jadi ya seperti kita, seperti saya, nggak punya, ya contoh, nggak punya apa-apa, ya kosongan, ya orang biasa lah, ya kan. Hanya ilmu pengetahuan ini yang saya pelajari, bukan pelajari, dapat petunjuk ya seperti ini toh. Jadi nggak punya ilmu yang aneh-aneh, nggak macam-macam. Yang wong punya, bukannya nggak punya, memang nggak pernah belajar hal ilmu semacam itu, ya toh. Yang penting kan itu, ya, ilmu pengetahuan kan zamannya sekarang kan seperti itu lur, ya toh. Tapi baik juga punya ilmu, ya baik juga untuk dipelajari, ya masing-masing lah, ya kan. Keinginan masing-masing, kemauan masing-masing, sendiri-sendiri, kan seperti itu. Nah, balik lagi ke beliau saat ini opini ini, ya kan, dipelajari nggak bisa, bukan nggak pernah dipelajari, memang tertanam. Ya itu tadi loh, orang-orang mendeteksi beliau yang kosong melompong itu, nggak ada apa-apanya, nggak punya ilmu, nggak tahu apa-apa, ya seperti orang biasa lah, lutung lah, kosong. Ini santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan yang baru saja macet. Oke, laju kembali, walaupun capek, ya bagaimana lagi nih, namanya juga apa ya, dalam rangka nyelawat sebetulnya sih cepat, lebih enak naik kereta api, tapi itu kalau naik kereta api di rumah itu nggak ada kendaraan apa-apa, jadi bingung mau kemana-mana, nggak bisa, jadi ya kan. Oke, santai-santai dulu lur sambil melihat pemandangan di depan. Ya mungkin ini sudah hampir sampai ke tempat SPBU, isi SPBU, terus langsung gas ke desa, ke kampung. Oke, lanjut lur. Mungkin itu lur, ya kan, tentang salah satu beliau ini seperti itu, ya kan. Beliau apa ya, tahu semua ilmu yang ada di dunia, merasakan itu seperti apa, energinya seperti apa, beliau tahu. Tapi orang-orang yang seperti itu, atau orang sakti seperti itulah, yang punya ilmu seperti itu, mendeteksi beliau nggak bisa, bukannya bisa, kosong loh, nggak bisa terlihat, nggak ada apa-apanya, nggak punya apa-apa, seperti itu. Beda nanti kalau sudah muncul lah, kalau sudah beliau keluar, kalau ditembus orang yang nggak bisa apa-apa. Tapi jika diinginkan berniat berkata dalam hati, langsung seperti itu terjadi. Itulah kelebihan orang-orang semacam beliau ini, seperti beliau ini contohnya. Apalagi para wali kan nggak bisa apa-apa, itu wali songo atau wali lainnya, ya kan.
hanya menyebarkan agama Islam, dakwah seperti itu. Kalau ada mukjizat kelebihan itu tinggal meminta kepada Allah dan diizinkan lewat para malaikatnya yang turun, yang membantu wali-wali itu. Ulur batuk, barusan istirahat, mungkin kebanyakan rokok tadi. Oke, terima kasih lur.